Ya, halo teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 7 akan melakukan analisis terhadap media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Oke, kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama ada Griza Azahra, lalu ada Farah Rafidah, yang ketiga saya Khofifah Maulida, dan yang keempat ada Muhammad Zidni Hilma Hazmi. Nah, jadi video pembelajaran yang kita analisis dilakukan oleh Muhammad Iqbal dari SMA Negeri 2 Belimbing. Jadi pada video pembelajaran ini dibahas mengenai besaran dan satuan. Dan juga pada video pembelajaran ini ada beberapa media yang akan digunakan, yaitu ada Canva, ada alat peraga, dan juga menggunakan projectile motion. Jadi selain alat peraganya dilengkapi juga dengan media belajar yang bisa kalian akses menggunakan HP Video pembelajaran ini menggunakan boleh kalian buka ya. model pembelajaran inquiry. Jadi siswa dibimbing untuk melakukan pembelajaran secara mandiri melalui diskusi kelompok. Buatlah satu pernyataan sebagai rumusan masalah. Ya. Buat aja. Bisa apa, kenapa, mengapa, bagaimana. Semakin ini semakin jauh. Selain itu, media yang digunakan yaitu ada di sini sticky notes. Yang tentang panah. Lalu dilakukan juga ada percobaan. Belum. Habibi siap. Jadi pembelajaran di sini dilakukan dengan kebebasan siswa dalam mengeksplor pengetahuannya sendiri. Berapa nih? 50 woi. Kalah. 50 apa 60 coy. Setelah berdiskusi, akan dilakukan uji hipotesis dan menarik kesimpulan hingga pengetahuan yang telah diperoleh dapat divalidasi oleh guru sebagai pembimbing. Baik, seperti itulah video praktik pembelajaran yang kami analisis. Lalu selanjutnya akan kami tampilkan hasil analisis kami. Silakan dilanjutkan oleh Kak Zidni. Baik, teman-teman. Nah, dari video yang tadi kami tayangkan, ada beberapa teknologi dan media yang digunakan. Yang pertama ada teknologi yaitu Mabel Promo, di mana media ini membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Kemudian pada proses pembelajaran juga guru menggunakan media papan interaktif, di mana media ini memberikan siswa keleluasaan dalam membahas terkait materi yang dibahas pada pembelajaran kali ini. Kemudian ada alat yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu alat projectile motion, yaitu suatu alat untuk memberikan gambaran langsung proses yang terjadi dalam lingkungan dalam suatu teori yang mereka pelajari. Next. Nah, dari rangkaian video yang tadi kita sudah lihat, ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, dari Mabel Promo ini memungkinkan pembelajaran mandiri
kemudian mendukung pembelajaran berbasis kolaborasi, mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan untuk membuat hipotesis dan kesimpulan berdasarkan data eksperimen. Jadi siswa dapat membentuk pemahamannya secara mandiri dengan mengikuti rangkaian-rangkaian yang sudah ditetapkan guru sebelumnya. Kemudian ada media papan interaktif yang membantu memvisualisasikan konsep yang lebih jelas dan memungkinkan interaksi langsung dari peserta didik. Dan media ini juga mendorong keterlibatan peserta didik melalui penempelan dan pengaturan pertanyaan, serta memfasilitasi diskusi kelompok. Nah, pada alat yang digunakan juga menghadirkan konsep yang sebelumnya abstrak, yaitu tentang terkait materi fisika menjadi konsep yang nyata dan mudah dipahami. Sehingga siswa itu dapat memahaminya secara lebih baik dan dapat memahami melalui praktik langsung dengan mengembangkan keterampilan, pengamatan, dan analisis berdasarkan eksperimen langsung. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Zahra. Baik, selain dari strengths-nya atau kekuatannya, dari video tersebut bisa kita analisis kelemahan dari penggunaan teknologi dan media pembelajarannya. Yang pertama, itu dari Mebel Promo sendiri, media ini memiliki kelemahan, yaitu sulit untuk mengontrol bagaimana peserta didik menggunakan teknologinya di luar kelas. Jadi, adanya potensi untuk mengakses aplikasi non-kependidikan yang tentu saja bisa mengganggu fokus mereka. Yang kedua, dari media papan interaktif itu apabila penggunanya yang tidak tepat bisa membuat diskusi menjadi tidak terarah dan tidak ada kontrol dari guru yang memadai. Lalu dari media Canva yang diakses pada masing-masing gawai peserta didik juga memungkinkan mereka dapat teralihkan oleh aplikasi lain yang berpotensi mengganggu fokus belajar mereka. Ini juga berkaitan dengan Mebel Promo tersebut yang menggunakan Canva juga. Lalu yang keempat, dari media projectile motion-nya, itu hanya bisa digunakan secara fisik saja, sehingga tidak bisa diakses oleh peserta didik di luar jam sekolah. Nah, lalu ada resiko bahwa peserta didik itu hanya mengikuti prosedur tanpa betul-betul memahami bagaimana konsep fisika tersebut bekerja di alat tersebut. Selain itu, dalam diferensiasi proses juga, media pembelajaran projectile motion ini tidak sepenuhnya dirancang untuk menyesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan peserta didik, di mana maksudnya peserta didik yang lebih lambat dalam memahami konsep ini mungkin akan merasa tertinggal, sementara peserta didik yang lebih cepat memahami akan merasa bosan jika materinya terlalu mudah. Baik, selanjutnya threats atau tantangan. Untuk yang pertama, Mebel Promo, itu tantangannya tidak semua peserta didik memiliki akses ke perangkat digital atau internet yang stabil, terutama itu di daerah-daerah yang terpencil. Kemudian ada juga tantangan di mana guru kesulitan memastikan peserta didik untuk tetap fokus pada pembelajaran dan tidak terganggu oleh aplikasi lain di handphone. Yang kedua, media papan interaktif itu tantangannya adalah adanya ketergantungan pada peran guru dalam memandu diskusi agar tetap fokus dan terstruktur. Kemudian yang ketiga, alat projectile motion. Terhadap peralatan eksperimen yang memadai. Jadi, akan kesulitan bagi sekolah alat untuk eksperimen seperti ini. Jadi kesimpulannya, tantangan dari pengguna peserta didik tidak bisa menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. Penggunaan media ini juga memberikan tantangan bagi guru dalam proses mengukur bagaimana pemahaman mendalam dari peserta didik, karena bisa saja ada peserta didik itu dia mampu mengikuti langkah-langkahnya, mampu menganalisis, mampu merumuskan,
tapi bisa saja mereka belum paham atau adanya miskonsepsi dari konsep-konsepnya. Dan pada pembelajaran yang berdiskusi kelompok, itu juga memungkinkan adanya peserta didik yang tidak berkontribusi secara merata dalam kelompoknya. Selanjutnya, opportunity atau peluang dari penggunaan media dan teknologi. Untuk Mabel Promo, itu dapat mendorong pembelajaran berbasis teknologi yang selaras dengan perkembangan global, dan ini juga mendukung kebutuhan literasi teknologi di abad ke-21. Yang kedua, papan interaktif itu medianya dapat digunakan pada berbagai lingkungan pembelajaran, dapat mendorong partisipasi aktif peserta didik. Kemudian untuk alat projectile motion-nya itu dapat memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dapat memahami konsep melalui praktik nyata dan eksperimen. Jadi mereka dapat melakukan analisis secara nyata. Jadi media ini itu dapat membuka peluang bagi peserta didik dalam memahami materi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, dengan adanya integrasi juga teknologi dalam pembelajaran fisika. Kemudian adanya eksperimen dan analisis mendalam ini, pembelajarannya dapat menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Zahra. Oke, jadi dari segi aspek media dan teknologi pada video tersebut sudah terdapat jenis teknologi yang digunakan dan multimedia yang digunakan. Di antaranya tadi label promo, lalu papan interaktif, serta projectile motion-nya. Lalu kekuatan dan keunggulan teknologi dan multimedia serta kelemahannya atau kekurangannya juga sudah dijabarkan, sudah tersedia, serta bagaimana peluang integritas antara teknologi dan multimedia tersebut dalam pembelajaran dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia tersebut sudah dijabarkan dalam analisis sebelumnya. Baik, sekian analisis dari kelompok 7 mengenai salah satu video pembelajaran tentang teknologi dalam pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Sampai jumpa teman-teman.